Komunitas ilmiah terbagi dua. Sebagian masih ragu dan menuntut penelitian yang lebih independen, sementara sebagian lainnya tertarik untuk menelusuri lebih lanjut hubungan antara sejarah manusia awal dan migrasi kuno yang melintasi benua. Namun, reaksi paling mengejutkan justru datang dari dalam negeri Cina sendiri. Banyak warga Cina yang awalnya skeptis mulai memperlihatkan ketertarikan pada Islam, bahkan tanpa ada upaya dakwah langsung. Mereka penasaran, siapa sebenarnya Siti Hawa? Mengapa makamnya bisa berada di Cina? Dan mengapa simbol-simbol Islam bisa muncul dalam reruntuhan tembok besar yang selama ini dianggap simbol eksklusif budaya Tiongkok? Media sosial Cina dipenuhi diskusi panjang soal temuan ini. Kata-kata seperti Hawa, Islam, dan Adam mulai menjadi trending, topik di berbagai platform lokal seperti Weibo dan Douyin. Banyak anak muda yang mulai mencari informasi tentang Islam secara mandiri. Beberapa bahkan mulai membeli Al-Quran terjemahan Mandarin dan mengikuti kajian daring yang membahas tentang penciptaan manusia versi Islam. Fenomena ini membuat beberapa tokoh agama dan cendekiawan Muslim lokal mulai mendapat perhatian besar. Mereka diundang ke televisi dan stasiun radio untuk menjelaskan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, serta nilai-nilai dasar Islam. Tak disangka, penyampaian mereka yang lugas dan ilmiah justru diterima dengan hangat oleh masyarakat umum. Di tengah maraknya minat terhadap Islam ini, beberapa komunitas Muslim yang sebelumnya hidup tertutup dan tidak banyak dikenal mulai tampil lebih terbuka. Masjid-masjid di kota besar mulai kedatangan pengunjung baru yang ingin tahu tentang Islam, bahkan di hari-hari biasa. Beberapa tempat bahkan membuka sesi tanya-jawab tentang Islam secara rutin, yang dihadiri oleh orang-orang dari berbagai latar belakang. Dalam kurun waktu 2 bulan setelah konferensi pers, berbagai laporan muncul mengenai warga Cina yang memutuskan memeluk Islam setelah mendalami kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka merasa bahwa kisah penciptaan manusia dalam Islam menyentuh hati dan memberi makna spiritual yang dalam. Berbeda dengan narasi ateis yang selama ini mendominasi ruang pendidikan dan budaya mereka. Meski belum ada data resmi dari pemerintah, beberapa lembaga independen memperkirakan bahwa dalam waktu singkat telah ada puluhan ribu orang yang menyatakan diri masuk Islam. Dan angka itu terus bertambah dari hari ke hari. Konferensi pers itu bukan hanya mengungkapkan penemuan besar dalam dunia arkeologi, tapi juga menjadi titik balik yang tak terduga dalam sejarah spiritual masyarakat Cina. Dari sebuah makam kuno yang terpendam ribuan tahun, muncul gelombang kesadaran baru yang perlahan mengubah pandangan banyak orang tentang asal-usul manusia, tentang kebenaran sejarah, dan tentang Tuhan yang mereka cari selama ini. Awal Desember tahun 2024 menjadi momen yang paling sibuk bagi para ilmuwan dan arkeolog di Cina. Setelah konferensi pers besar-besaran yang menghebohkan dunia, pemerintah Cina langsung membentuk tim riset internasional khusus untuk mengkaji lebih dalam makam misterius yang diyakini sebagai makam Siti Hawa, istri Nabi Adam. Tim ini terdiri dari para ahli arkeologi, sejarawan, ahli genetika, dan pakar naskah kuno dari berbagai negara, termasuk dari negara-negara Timur Tengah. Penelitian berjalan secara intensif dan tertutup, tapi beberapa hasil awal mulai bocor ke publik. Yang pertama, kali menarik perhatian adalah struktur makam itu sendiri. Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan teknologi lidar dan pemetaan bawah tanah, makam tersebut ternyata tidak hanya sebuah ruang pemakaman biasa. Di bawahnya terdapat jaringan lorong yang sangat luas dan rapi, lengkap dengan ruang-ruang seperti galeri, tempat penyimpanan benda kuno, dan simbol-simbol kuno yang belum semuanya berhasil diterjemahkan. Panjang makam itu diperkirakan lebih dari 50 meter, sementara tinggi ruang utamanya mencapai lebih dari 6 meter, ukuran yang sangat besar dan tidak lazim untuk budaya Tiongkok kuno, bahkan melebihi ukuran sebagian besar makam raja-raja dinasti Han. Hal ini membuat para ahli yakin bahwa orang yang dimakamkan bukanlah tokoh biasa. Dalam catatan sejarah Cina sendiri, tidak pernah disebutkan adanya tokoh lokal yang dikubur dengan bentuk dan ukuran makam seperti ini. Lebih mengejutkan lagi, pada bagian dinding ruang utama makam ditemukan ukiran batu berbentuk 2 telapak tangan yang saling menggenggam, diapit oleh simbol matahari dan bulan.
Salah satu ahli epigrafi dari Turki mengungkap